Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelavina Mutiara ingin menjelaskan kepada kalian sedikit materi tentang Bab Pancasila Unit 2, Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dalam konteks kehidupan bernegara, peserta didik diharapkan mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila, sehingga secara refleksi mereka dapat melihat praktik bernegara yang ideal ataupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila. Kali ini kita akan langsung saja masuk ke dalam materi penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Simak videonya ya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas. Untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam bernegara, perlu diketahui bahwa dalam ideologi Pancasila menurut Miordiono terdapat 3 tataran nilai, yaitu nilai dasar. Nilai dasar ini merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenaan dengan eksistensi suatu mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khas. Nilai dasar itu berbunyi 5 sila dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini harus disesuaikan dengan tuntunan zaman dan mengacu serta berlandas pada nilai dasar yang dijabarkan. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Nilai praksis. Nilai praksis dalam konteks adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai praksis adalah penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik lakukan oleh pembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun organisasi masyarakat perseorangan. Jadi, dari 3 tataran nilai Pancasila tersebut yang akan menjadi pokok bahasan di sini adalah nilai instrumental dan nilai praksis. Pada praktiknya, nilai instrumental dan nilai praksis harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Wujud dari nilai instrumental tersebut berupa undang-undang dan peraturan pemerintah. Sebagai penjabaran dari nilai Pancasila, nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Mari kita telaah lebih detail wujud nilai instrumental dan nilai praksis. Mencakup nilai instrumental UUD 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2, UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Dengan nilai praksis, yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah-rumah ibadah. Yang ketiga, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Mencakup nilai instrumental UUD 1945 pasal 14 ayat 1 dan 2, UUD 1945 pasal 28A, UUD 1945 pasal 28B ayat 1 dan 2, UUD 1945 pasal 28G ayat 1 dan 2, UUD 1945 pasal
28I ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. UUD 1945 pasal 28C. Dengan nilai praksis, yang pertama mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, mengakui perasaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Mencangkup nilai instrumental UUD 1945 pasal 25A, UUD 1945 pasal 35, UUD 1945 pasal 36, UUD 1945 pasal 36A, UUD 1945 pasal 36B. Dengan nilai praksis mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan unsur bangsa, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. Mencangkup nilai instrumen UUD 1945 pasal 2 ayat 1, 2, dan 3, UUD 1945 pasal 3, UUD 1945 pasal 6A ayat 1, 2, 3, dan 5, UUD 1945 pasal 19 ayat 1, 2, dan 3. Dengan nilai praksis menghargai hasil musyawarah, tidak memaksa kehendak kepada orang lain, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Mencangkup nilai instrumen UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, UUD 1945 pasal 34 ayat 1, 2, 3, dan 4. Dengan nilai praksis, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersikap boros, dan suka bekerja keras. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai sila pertama Pancasila. Jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Menolong orang yang sedang membutuhkan itu, termasuk pengamalan nilai Pancasila sila kedua loh. Gotong royong melakukan satu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan yang sama merupakan pengamalan sila ketiga. Dengan mengamalkan nilai ini, kita terbantu karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Musyawarah dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada
dengan solusi yang sudah disepakati bersama. Ini ada apa, Bu? Ini nih, murid berandalan, melanggar aturan lagi. Kok cuma saya, Bu, yang dihukum, sedangkan dia juga melanggar aturan nggak dihukum, Bu? Dia kan murid pintar, melanggar 1 kali tutup 2 kali nggak masalah kali. Bu, apa yang Ibu lakuin itu nggak adil loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid Ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau Ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid Ibu? Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar. Kalau kita nggak berlaku adil juga, apa jadinya masa depan negeri ini nantinya? Oke, setelah mempelajari pengertian dan contoh dari nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis Pancasila, kalian akan mengkaji sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia. Ketiga nilai tersebut dapat kalian jadikan sebagai teori untuk menelaah praktik berpancasila dalam kehidupan berbangsa. Salah satu nilai instrumen dari nilai dasar ketuhanan adalah pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terhadap nilai instrumen ini, kita dapat mengajukan pertanyaan mendasar yang reflektif, kritis. Apakah dalam praktiknya, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu? Kalian dapat mencari sejumlah kasus di sekitar kalian yang berkaitan dengan hal ini. Kasus berikut ini hanyalah contoh. Salah satu nilai instrumen dari sila kedua ini adalah pasal 28I ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Terhadap nilai instrumen ini, kalian dapat mengajukan pertanyaan mendasar yang reflektif kritis. Benarkah negara telah melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia? Coba perhatikan hal-hal yang terjadi di sekitar kalian. Kasus berikutnya hanyalah contoh. Salah satu nilai instrumen dari sila ketiga adalah penggunaan bendera negara Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia, dan penggunaan lembaga negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Coba kalian cek di sekeliling sekolah dan kantor-kantor pemerintahan, apakah kalian menjumpai penggunaan bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lembaga negara Garuda Pancasila. Salah satu nilai praksis dari sila keempat, wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat. Nilai praksis ini terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk eksekutif maupun legislatif. Pemilihan umum atau pemilu adalah instrumen dari sila keempat ini. Mari kita berefleksi praktik penyelenggaraan pemilu, termasuk juga apakah wakil rakyat telah membawa aspirasi rakyatnya. Kalian dapat mencari sejumlah kasus terkait dengan hal ini. Salah satu nilai instrumen sila kelima ini adalah pasal 34 ayat 1, 2, dan ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara,
Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga akan belajar mengenai bab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Unit 1, yaitu Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Konstitusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, negara yang mengatur perkehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revolution Grounded, yang bermakna bahwa UUD 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dai Nippon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko Ichu. Jakarta, 17 November 2604, Chuo Sang-in. Dengan berpegang teguh ketetapan hati untuk membakar habis musuh kita bersama, Roosevelt, Churchill, dan Van der Plas, maka pada hari peringatan 1 tahun pengumuman maklumat bersama Asia Timur Raya telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris, dan Belanda. Sidang BPUPKI 2. Juli 1945. Diumumkan penambahan 6 anggota baru. Pembagian tugas untuk membahas 6 agenda. Juli 1945. Dibentuk 3 panitia umum. Panitia Perancang UUD, Ketua Insinyur Soekarno. Panitia Keuangan dan Perekonomian, Ketua Muhammad Hatta. Panitia Pembelaan Negara, Ketua Adi Kusno Cokro Suyoso. Untuk Di hari melaksanakan yang sama, cita-cita luhur, Panitia Perancang yaitu membentuk UUD kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, yaitu dengan jalan membinasakan membentuk kekuatan Panitia musuh kita Perancang bersama, beranggota Amerika, Inggris, Subarjo, dalam sidang Sukiman, Cubo dan Sangin yang Parada ke-6 Harahap. telah diterima dengan suara bulat mosi untuk mempartim Panitia raya. Perancang UUD Mosi tersebut Ahmad adalah Subarjo, petunjuk bagi kita, Sukiman, bangsa Parada Indonesia, Harahap. apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Merancang bentuk unitarisme dengan kepala negara di tangan satu orang atau semati dengan Dai Nippon serta membentuk berkorban panitia kecil seikhlas-ikhlasnya perancang oleh UUD, karena peperangan Ketua sekarang ini membela Supomo. keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan Panitia negara perancang Indonesia UUD yang berhasil merdeka, membahas dan menyepakati bersatu, berdaulat, Lambang Negara, adil, B. dan makmur, Negara Kesatuan, yang tetap C. menghargai MPR. budi jasa Dai Nippon dan hidup sebagai 13 anggota yang Juli sejati 1945. dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Membentuk Kita panitia berusaha penghalus dengan bahasa sesungguh-sungguhnya Supomo, menuju Agus keluhuran yang Salam, mulia Hussein dengan Jaya jalan Diningrat. memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, 14 Juni menyuburkan kebudayaan Asia, 1945. meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara Rancangan bangsa-bangsa di Asia pernyataan Timur Raya kemerdekaan diambil berbakti dari Alenia seikhlas-ikhlasnya ketiga kepada Piagam negara dan Jakarta. bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta Rancangan senantiasa pembukaan bertakwa UUD kepada diambil Tuhan Yang dari Maha Esa. isi Piagam 5. Jakarta. Kita
dengan paduan hasrat yang menyala-nyala, Piagam berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan Rancangan Dasar seluruh manusia Negara di dunia diambil dari menurut dasar Alem yang hak keempat pokok itu. Piagam Jakarta. Jakarta, 17 November 2604, Cuwo Sangiid. Rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar terdiri dari 15 bab, 42 pasal, Dengan termasuk berpegang teguh ketetapan peralihan hati dan aturan untuk membakar tambahan. habis musuh kita bersama, Roosevelt, Georgia, dan Van der Pas. Maka pada hari peringatan 1 tahun pengumuman 15 maklumat Juni bersama Asia Timur Raya, 1945. telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris, dan Belanda. Memberikan penjelasan mengenai dasar, falsafah, sistem yang dipakai menyusun RUUD. Juli 1945. Melalui perdebatan yang seru, RUUD diterima secara bulat oleh sidang pena. 17 Juli 1945. Hasil kerja dari semua panitia sidang BPUPKI II dilaporkan kepada pemerintah tentara Jepang.
Oke guys, jadi gimana nih setelah kalian melihat video dari saya? Terima kasih banyak telah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.